Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat yang diberkati Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah mengaruniakan segala kelimpahan dalam kehidupan kita semuanya. Renungan pagi hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 20 dan 21. Demikian, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Judul renungan pagi hari ini adalah waspadalah terhadap berhala. Rasul Yohanes dalam suratnya ini menegaskan hal yang sangat esensial bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah yang diberikan bagi kita. Ia datang ke dunia sebagai manusia untuk merasakan, mengalami, bahkan memberikan teladan yang nyata bagi kita semuanya. Ia menanggung segala dosa dan kejahatan, memberikan kehidupan yang baru, jaminan yang baru, dan posisi yang baru, sehingga kita berpindah dari kegelapan kepada terang. Kita berpindah dari kehidupan yang carut-marut kepada sebuah tujuan yang kekal. Sebabnya dalam ayat yang ke-20 ini ditekankan bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Kebenaran yang harus dipegang oleh setiap kita sebagai umat tebusannya. Tidak ada kompromi, tidak ada tawar-menawar, tetapi setiap kita sebagai orang percaya harus mengerti tentang posisi kita saat ini ada di dalam yang benar. Pengertian yang Tuhan beri bagi kita harus tetap diaktifasi sehingga kita dapat memilah mana kehendak Allah dan mana yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam ayat 21 ada peringatan yang tegas, waspadalah terhadap segala berhala. Tidak ada jaminan bahwa pengertian yang telah Tuhan berikan kepada setiap kita sebagai umat tebusan menolong kita untuk tetap tinggal dalam yang benar, hidup yang benar, dan tetap memiliki jaminan hidup yang kekal. Sebab iblis tidak akan pernah berhenti bekerja. Ia hanya merusak, mempengaruhi, dan terus menjauhkan kehidupan kita daripada kebenaran itu. Bahkan cenderung iblis berusaha dengan cara-cara duniawi, dengan cara-cara kedagingan, bahkan pilihan-pilihan kita untuk menarik keluar dari tempat yang benar dalam Yesus Kristus, sehingga menimbulkan keraguan dalam hati setiap kita akan hidup yang kekal. Itulah sebabnya di pagi hari ini saya rindu berbagi dua kebenaran bagi kita semuanya. Yang pertama, tetaplah berpegang kepada firman Allah. Ayat 20 menegaskan tentang posisi kita di dalam yang benar. Kita memiliki Allah yang benar,
memiliki jaminan hidup yang kekal, dan kita temukan semua itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam Lukas pasal 10 ayat 42, percakapan Tuhan Yesus dengan dua wanita, Marta dan Maria. Kedua saudari ini saling mencari perhatian Tuhan Yesus. Marta seolah-olah menyatakan bahwa dialah orang yang paling terbaik, tetapi dalam ayat yang 42 Lukas pasal 10, Tuhan Yesus menegur Marta dan berkata, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apakah itu adalah hubungan dengan Tuhan yang harus terpelihara? Waspadalah terhadap berhala. Cara yang paling ampuh dan paling efektif adalah tetap menjaga hubungan relasi, sehingga kasih ilahi itu senantiasa bekerja, menguasai dan menghadirkan Kristus dalam setiap aktivitas kita, sehingga kehidupan kita boleh menjadi berkat. Tetap dalam yang benar, tetap hidup dengan benar, percaya kepada Allah yang benar, dan akan hidup yang kekal. Yang kedua, waspadalah terhadap segala berhala. Zaman ini berbeda dengan zaman purba. Zaman dulu ketika orang berbicara tentang berhala, maka berbicara tentang patung, berbicara tentang pohon, berbicara tentang tempat keramat, tentang benda-benda gaib. Tetapi hari ini, saat ini, bukan lagi benda, bukan lagi patung, bukan lagi tempat. Mungkin itu ada, tetapi hanya sepersekian persen dari berhala yang disembah oleh manusia modern hari ini. Markus 10 khususnya ayat yang ke-21, ketika orang muda itu datang menghadap kepada Tuhan Yesus, ia mempertanyakan, Tuhan, apa yang harus kulakukan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah? Tuhan Yesus berkata, lakukanlah isi hukum Taurat, jangan membunuh, jangan berzina, dan lain-lain. Dan orang muda ini dengan gagahnya, dengan percaya dirinya berkata, Tuhan, semuanya itu telah kulakukan sejak aku masih muda. Tetapi Tuhan Yesus memandang orang muda ini dengan penuh belas kasihan dan berkata dalam ayat yang ke-21, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Apa yang menjadi berhala orang muda ini adalah kekayaannya yang begitu memikat, yang begitu dia andalkan dan sulit untuk dilepaskan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berhala kita hari ini, saat ini ada segala sesuatu yang merupakan kesenanganmu. Bakatkah, studikah, statuskah, kekayaan, keluarga, apapun itu. Tuhan Yesus berkata, jika itu engkau mengasihi itu lebih
maka engkau tidak layak. Garis bawahi kata lebih. Mengasihi, mengagumi segala yang kita miliki adalah sesuatu yang wajar, tetapi ketika itu lebih daripada kasih kekaguman kita kepada Tuhan Yesus, maka itu adalah berhalamu. Singkirkan berhala itu dan datanglah kepada Tuhan Yesus, sebab Dia yang merancang dan mendesain hidup kita indah, berlimpah, dan terus berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, Tuhan Yesus tolong kami supaya kebenaran firman Tuhan ini sungguh meneguhkan, menjadi panduan bagi kami sehingga kami tetap menjadi orang-orang yang terpilih untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin.